populasi yang independen. Ya, ada 3 uji di sini ya. Yang pertama adalah chi-square, uji chi-square untuk K populasi, dan kemudian ada uji perluasan median atau extension median test ya. Kemudian nanti ada Kruskal-Wallis test ya. Ada Kruskal-Wallis test ya. Jadi cukup padat nih, ada 3, tetapi mudah-mudahan nanti selesai. Dan dengan file terpisah saya memberikan tugas ya, soal yang berkaitan dengan 3 pengujian ini ya. Ada uji chi-square, kemudian extension median test, kemudian juga Kruskal-Wallis test. Nah, kita coba lihat apa ini uji chi-square ya untuk K populasi. Jadi sebenarnya ya uji chi-square ya yang kita sudah pernah pelajari untuk 2 populasi. Nah, ya 2 populasi independen ya, itu mirip juga pengujiannya ini dengan uji chi-square untuk K populasi ya. Jadi dia menguji kesamaan proporsi sebenarnya antar populasi atau antar kelompok ya, dengan menggunakan tabel kontingensi 2 arah. Jadi ada faktor kelompok di judul kolom ataupun judul baris gitu ya. Kemudian ada kategori atau variabel yang dihubungkan atau diamati ya. Sehingga kita lihat proporsinya itu nah, kalau antar kelompok tersebut proporsinya, maka itu punya implikasi itu secara bahwa ada kita kasih sesi ya dengan apakah baik. Jadi tadi terputus, kita tadi sampai mana ya? Saya bisa ditangkap ya. Jadi kita hubungkan dengan apakah mereka patuh menggunakan masker atau tidak di tempat umum tadi ya. Begitu ya tadi ya. Oke. Baik. Nah, kalau misalnya proporsinya sama ya, misalnya di sini proporsi guru, pedagang, petani, dan nelayan ini proporsi kepatuhan menggunakan maskernya itu sama gitu ya. Itu artinya sebenarnya apa? Tidak ada hubungan antara profesi dengan dia menggunakan masker atau tidak gitu ya, taat menggunakan masker atau tidak gitu ya. Jadi nggak ada hubungan tuh antara menggunakan masker. Nah ini kebetulan yang barisnya ini hanya terdiri dari 2 kategori ya, menggunakan masker sama tidak gitu. Nanti kalau lebih dari 3 kan kategorinya bisa juga gitu ya. Bisa misalnya
sering menggunakan masker, jarang menggunakan masker gitu ya, tidak pernah sama sekali. Jadi itu bisa kita gunakan. Kalau proporsi di antara kelompok-kelompok ini sama, itu artinya sebenarnya ya tidak ada hubungan lah. Jadi semua profesi sama-sama tidak patuh misalnya gitu ya. Proporsi menggunakan maskernya rendah, sama-sama rendah gitu ya. Itu artinya tidak ada hubungan antara profesi dengan dia menggunakan masker atau tidak di tempat umum, atau kalau kita gunakan sebagai proksi dia indeks Chi-square untuk K-sampel. Nah, bagaimana cara mengujinya? Ya, seperti biasa ya, nanti pakai uji, saudara tahu ya, pasti pakai tabel kontingensi gitu. Tabel kontingensi ini di sini bisa kelompok atau kategori ya, 1, 2, 3 sampai K gitu ya. Kemudian di sini ada kategori lagi, faktor yang kita lihat ya, kategori 1 ya, F1, F2 dan seterusnya ya, sampai Fn misalnya gitu ya. Nah, dengan tabel kontingensi ini kita bisa menguji apakah ada hubungan nih faktor yang jadi judul apa nih, kolom ya, dengan judul baris berarti kelompok dengan tadi kalau kita menguji seperti ini ordinal bisa juga nominal gitu kan, yang ini bisa nominal ya, variabel kategori tadi, jadi frekuensinya di sini frekuensi ya, jadi frekuensi nol. Kalau nol gimana? Digabung lah ya gitu ke apa, kategori terdekat ya. Nah, kemudian juga jumlah sel yang mempunyai expected value kurang dari 5 tidak boleh melebihi 20% dari keseluruhan sel gitu. Jadi kalau kita punya sel 10 gitu, itu yang frekuensinya di bawah 5 itu tidak boleh lebih dari 2 gitu ya. Hanya 2 maksimum ya, 2 gitu ya. Kemudian rule of thumb yang lain adalah kalau EIC kurang dari 5 harus digabung dengan yang lain tadi. Ya, ini juga bisa tidak mencapai 20% tadi ya, misalnya yang kurang dari listnya itu sedemikian rupa sehingga kita bisa dapat yang kemudian dirinya jadi dua kategori ini seperti chi-square dua sampel independen. Ujinya jadi udah uji dua sampel di apa square, tapi sekarang sampelnya lebih dari dua gitu ya, untuk tiga sampel, empat sampel dan seterusnya, berasal dari tiga populasi atau empat populasi dan seterusnya ya. Nah, hipotesisnya nolnya itu kalau kita perhatikan sampel atau proporsi berasal dari populasi yang sama. Jadi kalau kita punya sebenarnya ini hipotesisnya kan P1, P2 sama sampai dengan PK ya, PK ya, sama gitulah. Lawan hipotesis tandingannya seperti biasa yang minggu lalu kita jelaskan ya, pasti ada PI tidak sama dengan PJ saja, satu kan gitu ya. C untuk I tidak sama dengan C gitu ya. Jadi ada eh,
kontingensi ya, tabel kontingensi di sini K1 R-1. Jadi K itu banyaknya sampelnya ya berapa. Misalnya kita membandingkan 4 sampel ya, berarti K-nya 4 gitu ya. Kemudian nanti R-nya itu kategorinya ini ada berapa gitu ya, kategori yang untuk barisnya ya, untuk barisnya itu ada berapa. Nah, itu nanti kita bandingkan chi-square hitung kita dengan chi-square tabel dengan derajat bebas K-1, R-1 ya. Ini mirip lah ujinya dengan chi-square dua populasi independen. Ya, kita harus menghitung apa? Observasi yang teramati dengan frekuensi observasi ya, frekuensi yang teramati dengan frekuensi yang diharapkan ya. Kita bandingkan kalau antara frekuensi yang diamati dengan frekuensi yang diharapkan itu selisihnya jauh gitu, maka chi-square itu akan nilainya akan besar ya, artinya kita akan tolak hipotesis nol ya. Jadi kalau saudara lihat statistik ujinya kita pakai chi-square itu ya, sigma ya, sigmanya ada 2 nih, baris dan kolom kan, berarti untuk tabel itu di sini observasinya dikurangi expected-nya ya, dikuadratkan dibagi dengan expected frekuensinya ya. Nah, ini sigmanya di sini ya, sigmanya ya. Nah, baru kemudian chi-square hitungnya ini kita bandingkan chi-square tabel, kalau dia lebih besar dari chi-square tabel tolak kan 0 ya. Gitu. Oke, ini contoh soalnya ya. Ini persis di buku Castellan ya. Sorry, buku apa namanya yang kita gunakan untuk referensi ya. Contoh soalnya ini menarik ya, sebenarnya menghubungkan kelas sosial ya, menghubungkan kelas sosial, ada kelas sosial 1, 2 sampai 5 gitu ya, dengan apa? Apakah ya apa namanya anak-anak ini ya dari kelas sosial yang apa namanya ingin melanjutkan ke sekolah menengah atas ini ada kecenderungan mengikuti kurikulum-kurikulum yang berbeda gitu ya. Kalau berbeda berarti nanti apa? Kelas sosial itu ada hubungannya dengan kurikulum ya. Apa kurikulum yang berbeda di sekolah menengah atas ini. Dia ada yang mengikuti kurikulum melanjutkan perguruan tinggi, ada kurikulum umum dan perdagangan gitu ya. Di sini ada 3 kategori kan. Ya. Ada 3 kategori ya. Nah, ini kalau misalnya proporsinya sama gitu, itu artinya tidak ada hubungan tuh kelas sosial ya. Di sini kan kelas sosial sebenarnya. Kalau subpopulasi atau dipandang sebagai populasi ya, kelas sosial. Ada populasi 1, populasi 2, populasi 3, populasi 4 dan 5. Diambil sampel, mereka ada yang apa namanya ditanyain ya kecenderungan mereka untuk mengikuti kurikulum ya di di sekolah menengah atas ya gitu. Nah, kalau misalnya dia proporsinya nggak sama, berarti ada hubungan tuh kelas sosial dengan kurikulum yang diikutinya ya. Jadi hipotesis nolnya proporsi apa namanya yang tercatat atau yang proporsi di kelas sosial itu sama ya dalam hal apa namanya mengikuti kurikulum yang dipilih ya, untuk sama untuk semua kelas ya. Terdapat paling tidak satu sepasang lah ya, maksudnya gitu ya. Terdapat paling tidak sepasang yang kurikulum itu proporsinya berbeda gitu ya. Ini mungkin bahasanya terdapat paling tidak satu pasang ya, satu pasang apa namanya kelas sosial ya, kan ininya kelas sosial dengan proporsi yang berbeda untuk mengikuti kurikulum itu gitu ya. Oke, ya. Nah, di sini kita lihat dari data itu kita buat apa expected frekuensinya kan, expected value expected observation-nya udah ada nih 40, kita hitung, kemudian nanti apakah ada expected apa namanya EIC itu expected. Jadi EIC itu jumlah apa? Baris I dikali jumlah kolom
C gitu ya dibagi total. Jadi misalnya expected value 7,3 ini berasal dari mana? Berasal dari 81 kali 35 dibagi 390 gitu kan. Jadi 81 dikali 35 dibagi 390. Nah, itu EIC-nya kan sama dengan berapa? 7,3 gitu ya. Nanti kita hitung expected frekuensinya untuk yang lain ya. Karena kelas 1 dan 2 memiliki dua kurikulum yang nilainya EIC-nya di bawah 5. Jadi ada yang di bawah 5 nih. Yang di bawah 5 itu ada kelas 1 dan 2 ya. Itu di bawah 5 karena di bawah 5 dia digabung ya. Harus digabung. Di sini kelas 1 dan 2 digabung tuh. Nanti kalau Anda hitung itu udah gabungan ya. Jadi kalau kita bagi misalnya ini ya kelas 1 dan 2 ini nanti ya. Nah, itu ada yang di bawah 5 gitu. Bahkan ada yang di sini 0 ya. Nah, itu kita gabung sehingga tabelnya menjadi gabungan dari kelas 1 dan 2 itu ya. Nah, ini nanti selisih antara frekuensi yang terobservasi dengan frekuensi yang diharapkan ya. Itu kalau selisihnya besar, chi-square-nya akan besar ya. Jadi ini menghitung chi-square-nya. Kalau saudara perhatikan rumusnya ini mulai dari berarti ada berapa ini? Kebetulan ini diringkas menjadi 4 kali 3 ya. Ada 12 sel. 12 sel. 1, 2, 3 ya, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 sel. Ketemu kita hitung chi-square, hitungnya 69 dan chi-square tabelnya kalau kita cari dengan chi-square-nya itu berarti yang terakhir ya. Di sini 4 ya, berarti 3 dikali itu ada 3 kategori dikurang 1 berarti 2. Jadi chi-square dengan derajat bebas 6 pada alfa, misalnya kalau kita bandingkan dengan pakai alfa 1% ya, kita ketemu chi-square-nya 16, sekian. Nah, ini lebih besar ya. Chi-square chi-square kalau kita pakai chi-square 1% di sini ya 0,01 itu nilainya 16, sekian ya 81. Kita ketemu chi-square hitungnya 69 tuh jauh ya dari chi-square hitung ya, chi-square tabel ya. Chi-square hitung lebih besar daripada chi-square tabel tolak 0. Artinya apa? Dengan tingkat kepercayaan 1% dapat disimpulkan bahwa proporsi ya remaja yang berasal dari kelas sosial tadi itu ya, yang ada kelas 1 sampai kelas berapa tadi 5 ya, itu dalam hal mengikuti kurikulum di sekolah menengah atas itu proporsinya berbeda ya. Jadi kalau begitu, kalau berbeda ya sesuai dengan ramalannya si Hollingshead ya. Jadi kalau dia tadi kan ada hubungan sebenarnya gitu ya antara, jadi kelas-kelas sosial tentu itu cenderung memilih kurikulum yang mana gitu, ada hubungannya gitu ya. Nah, itulah chi-square ya, chi-square ya. Oke. Kemudian yang berikutnya itu uji median ya, uji median. Ya, uji median ya. Nah, uji median ini sebenarnya udah extension dari median juga ya. Dulu kita punya uji median untuk 2 sampel ya. Ini uji median untuk K sampel, sama ya idenya ya. Jadi dia bersifat independence ya. Hipotesis nolnya kita uji adalah mereka memiliki median yang sama. Pengujiannya gimana? Jadi sama, hampir mirip dengan uji chi-square sebenarnya ya. Kalau kita punya sampel K, ini datanya bisa interval sebenarnya ya, tetapi nanti kita kelompokkan apakah nilainya itu di atas sama di bawah median. Jadi kalau kita sederhanakan dalam bentuk uji chi-square gitu ya, itu K sampel tapi kategori yang kita amati cuma di atas median atau di bawah median gitu ya. Jadi sebenarnya ini mirip dengan walaupun uji median tapi kita uji proporsi gitu ya. Proporsi dari sampel 1 sampai sampel K itu sama apa tidak dalam hal tertentu ya. Karena apa? Karena apakah medianya sama atau tidak gitu ya.
Jadi kalau dia frekuensinya itu relatif tidak berbeda, kita katakan ya berarti median-median kelompok, ada K kelompok tadi itu sama gitu ya. Jadi pakai chi-square ya ujinya, jadi kayak uji chi-square tapi lebih sederhana. Kenapa? Karena sini cuma dikelompokkan di atas median sama di bawah median gitu. Perluasan uji extension median test ya. Jadi perluasan median ya. Nah, karena chi-square biasa ya membuat uji itu kesimpulannya cuma tolak atau diterima 0 gitu ya. Nah, ini ada contoh kasus ya. Contoh kasus yang menarik sebenarnya ini, kita menguji kelompok populasi dengan pembedanya adalah dosis pupuk gitu ya. Kemudian yang diamati adalah hasil panennya. Kalau jadi kita melihat ada hubungan nggak pupuk dengan hasil panen sebenarnya gitu ya. Cuman kalau yang tabel seperti ini ya kan, ini kan interval ya atau rasio nanti skalanya dia ya. Ini bukan kategori kan, jadi kelompok ini hasil panennya, sampelnya yang pertama hasilnya ini dan seterusnya gitu. Nah, karena itulah kemudian data ini kalau menurut ujinya K median, kita kelompokkan apakah dia di atas median atau di bawah median gitu ya. Jadi kalau proporsinya sama ya, proporsi yang di atas median sama di bawah median itu sama di antara kelompok treatment ya, perlakuan pemberian pupuk ini, itu artinya sebenarnya pemberian pupuk tidak berpengaruh kan gitu ya, tidak berpengaruh. Tetapi kalau tidak sama itu yang berpengaruh. Nah, seperti biasa kita kelompokkan ya, yang di atas median, mediannya 49,5. Jadi nanti di sini misalnya ini di bawah median, ini di bawah median, misalnya ini di bawah median, ini di bawah median misalnya gitu ya, dan seterusnya ya. Jadi ini pengelompokan apakah dia di bawah median atau di atas median ya. Nah, 100 misalnya itu di atas atau di bawah median ya. Jadi kalau mediannya 49,5, kalau dia 44 berarti di bawah median. Kalau dia 48 masih di bawah median. Kalau dia berapa tuh? 49 ya, baru di atas median dan seterusnya. Ya. Begitu ya, kelihatannya ini ada kesalahan datanya ya. Ada yang di atas median 5 dan di bawah mediannya 5 itu ya. Datanya ini kelihatannya ada yang terpotong ini ya, datanya ya. Jadi enggak semua tampil ini kelihatannya. Ya, ada terpotong datanya ini. Tapi kira-kira datanya nanti kalau diringkas dalam bentuk frekuensi ada yang di atas mediannya 5, di bawah median 5. Ya. Untuk setiap sel ya, untuk setiap kolom ya, setiap kolom itu dievaluasi di bawah median. Jadi dengan frekuensi itu kembali jadi kayak uji apa nih? Uji chi-square gitu. Ya. Nah, ketemu chi-square-nya, jadi lebih mudah ya. Chi-square-nya 2 misalnya, chi-square hitung ya. Kalau kita hitung chi-square-nya, kemudian chi-square yang teramati nanti kita cari di chi-square tabel dengan alfa 5% gitu ya, dengan derajat bebasnya berapa ini? K-1 kali R-1, R-nya pasti 1 karena 2 kategori di atas sama di bawah median kan, berarti tinggal derajat bebasnya tergantung banyaknya K, itu kelompok ya, berarti derajat bebasnya 3 di situ ya. Ya, dan kalau Anda cari chi-square-nya itu lebih besar ya, yang tabel daripada yang hitung. Jadi chi-square hitungnya lebih kecil daripada chi-square tabel. Terima atau gagal tolak H0 ya. Gagal tolak 0 dapat kalau jadi artinya apa? Yang di atas median sama di bawah median itu sama gitu ya untuk semua kelompok. Jadi seolah-olah dosis pupuk itu enggak mempengaruhi lebih banyak. Misalnya kalau dosisnya tinggi apakah lebih banyak yang di atas median misalnya gitu ya. Ternyata enggak juga, enggak ada perbedaan signifikan gitu. Jadi rupanya bisa disimpulkan berarti dosis pupuk tidak mempengaruhi apa?
tidak mempengaruhi produktivitas gitu. Kenapa? Karena proporsi hasil ya produktivitas yang di atas dan di bawah median untuk setiap kelompok dosis pupuk itu proporsinya sama ya. Jadi itu apa namanya uji median ya. Jadi nggak susah sebenarnya ini tinggal mengelompokkan dia di atas atau di bawah median ya. Bagaimana kalau sama dengan median? Ini ada beberapa yang saran ya. Kalau nanti ada data yang persis sama dengan median itu dianggap tergantung ya nanti definisinya. Kalau ada yang mendefinisikan di atas persis, tapi kalau dia sama masuk ke frekuensi yang di bawah median atau sama dengan median. Ada yang seperti itu supaya lebih meyakinkan hasilnya bahwa kalau memang yang di atas median itu lebih banyak apa tidak gitu ya frekuensinya. Ya. Secara gampang juga kalau saudara lihat nih ya, misalnya dosis pupuk yang 100. Kalau produktivitas yang di atas median sama di bawah median itu sama kan, nah ini berarti dosis pupuk ini ya hasilnya sama-sama saja aja gitu ya. Kemudian kalau yang 150 juga sama, mirip-mirip juga gitu ya, 46 mirip. Ini juga 55 50-50 yang berarti kan seolah-olah ini proporsinya ya, yang di atas median sama yang di bawah median sama aja gitu. Jadi dosis pupuk tidak mempengaruhi produktivitas gitu ya, karena produktivitas yang di atas median dan di bawah median untuk seluruh kelompok dosis pupuk dianggap terbukti relatif sama ya, tidak berbeda signifikan gitu. Ya. Oke, yang ketiga yang jadi materi kita juga adalah uji Kruskal-Wallis ya, uji Kruskal-Wallis. Uji ini sama dengan jadi kayak uji Hanol mu1 sama dengan mu2 juga ya, sama dengan apa mu-K gitu ya. Lawan hipotesis tandingannya mu-I tidak sama dengan mu-C. Kalau di parametrik kita pakai ANOVA kan. ANOVA apa? One way ANOVA itu. One way ANOVA. Beda dengan yang minggu lalu ya, two way ANOVA ya, treatment two way ANOVA itu dengan karena dia ada masalah sampelnya dependence gitu kan. Kalau sampelnya independent dia one way ya, one way ANOVA ya. Kalau sampelnya dependent ya, sampelnya independent dia jadi two way ya, two way ANOVA ya. Analisis varian dua faktor ya. Ada faktor treatment sama faktor kelompok gitu ya. Dikelompokkan ada kelompok apa namanya? Kalau two way itu blok apa namanya? Rancangan acak kelompok ya. Blok desain ya, eksperimen ya, blok desain. Kalau ini one way ini rancangan acak lengkap dia ya, one way ANOVA. Kalau di parametrik ya. Kemudian kalau di non parametrik tidak perlu asumsi normalitas, datanya bisa ordinal, kemudian ranking sebagai sarana pengujian. Jadi kalau di ANOVA one way dengan uji F, Anda kan pakainya distribusinya normal sehingga nanti datanya itu mengikuti distribusi F gitu. Karena F itu rasio dari 2 chi-square ya. Jadi kalau saudara perhatikan F itu rasio dari chi-square 1 dibagi chi-square 2 kan. Itu jadi F. Mengurai varians kan gitu F. Nah, sementara yang ini nggak ada normalitas, jadi dia nggak mengikuti distribusi F. Makanya di develop uji yang berbeda, namanya Kruskal-Wallis ya, uji Kruskal-Wallis. Ya, datanya ada K-sampel, berukuran bisa beda-beda ya ukurannya ya, N1, N2, dan NK. Beda dengan yang rancangan acak kelompok, rancangan ya, acak kelompok ya. Randomized block design ya, randomized block design ya, itu dia ukuran sampelnya harus sama tuh antar kelompok kan, karena dia saling independence gitu ya. Kalau yang satu ukurannya 5, kelompok yang lain. Tapi kalau independen ya sampel ukuran sampelnya bisa beda-beda. Variabel yang diamati yang penting dia continue. Continue itu bisa interval ya ataupun rasio ya. Tapi di sini juga bisa digunakan untuk skala yang ordinal gitu ya. Karena kan nanti walaupun dia skalanya continue itu datanya yang penting ranking gitu. Jadi ranking itu ya ordinal gitu. Ya. Jadi ini contoh
pengujiannya ya. Jadi membuat tabel kelompok gitu ya. Jadi nanti sampai K, kemudian nanti pengamatan di setiap kelompok itu diuji ya, diuji apakah dia memiliki nilai tengah atau rata-rata yang sama. Kalau bahasanya di sini adalah sampel atau proporsi berasal dari populasi yang sama. Gitu ya. Sebenarnya ini secara umum ya, kalau kita menguji sampel itu ya, apakah sampel atau proporsi itu berasal dari populasi yang sama apa tidak. Sebenarnya ini menguji bisa proporsi, bisa nilai tengah gitu kan, nilai tengah ya. Oke, jadi nanti dari data ini di ranking ya, di ranking. Jadi rankingnya secara keseluruhan nih nanti. Ya, kalau misalnya terjadi tidak ada perbedaan, misalnya H0-nya ditolak ya, misalnya H0-nya kan taruhlah misalnya mu1 sama dengan mu2 gitu ya, sama dengan mu3. Awan hipotesis tandingannya mu1 atau mu I tidak sama dengan mu C gitu kan. Untuk I tidak sama dengan C. Kalau misalnya dia hipotesis 0 benar, maka mestinya rankingnya itu tidak terpusat di satu kelompok tertentu ya. Nah, misalnya kelompok ketiga K, ini rankingnya itu gede-gede semua ya. Jadi nanti kalau gede-gede semua atau kecil semua misalnya ya, itu berarti ada beda itu antar kelompoknya. Nah, itu ininya ya. Kemudian nanti ada sampel apa namanya? Sorry. Ada statistik uji yang tabel tertentu ya. Nah, tabelnya tabel Kruskal-Wallis, nanti Anda lihat di tabel O di buku referensi kita ya. Itu kita punya bandingannya nanti dengan statistik H namanya, statistik H, yang kita hitung dengan formula yang dibedakan ada dua. Kalau ada ranking ya, dan tidak ada ranking ya, tidak ada ranking, dan kalau terdapat ranking, terdapat ranking sama maksud saya ya, tidak ada ranking sama, dan ketika ada ranking sama. Kalau nggak ada ranking sama, sebenarnya ranking sama ini kalau tidak banyak nggak terlalu berpengaruh sebenarnya ya. Cuman memang kalau saudara perhatikan, kalau koreksi terhadap TAIS ya, ranking kembar itu membuat haknya ini menjadi lebih besar nanti ya, karena kan kalau kita hitung TAIS-nya di sini akan memperbesar nilai H ya, gitu ya. Jadi memperbesar nilai H itu dia akan jadi kalau signifikan lebih nyata gitu ya, kalau kita koreksi dengan faktor kembar pengamatan kembar. Nah, ya. Berikutnya nanti setelah kita dapat H ini dibandingkan dengan chi-square ya, dengan chi-square. Nah, kalau misalnya apa tuh? Untuk sampel kecilnya data Kruskal-Wallis tidak tersedia ya. Kalau sampelnya besar ya, jadi sampel kecil itu sama dengan 3 misalnya, dan frekuensinya masih N-nya itu masih di bawah kurang dari 5, itu bisa dilihat di Kruskal-Wallis gitu ya. Tapi kalau nanti sampelnya besar, ya, Anda harus membandingkan H dengan chi-square ya, dengan chi-square ya. Kalau ketentuan sampel kecil tidak dipenuhi, Anda pakai tabel chi-square ya. Jadi di situ aja perbedaannya ya, sampel kecil ada tabelnya, kalau sampel besar kita pakai chi-square ya. Ini contoh ya, ini seorang peneliti bidang pendidikan ingin menguji apakah ya administrator sekolah itu bersifat otoriter ya daripada guru kelas ya. Nah, banyak guru tahu bahwa data yang dipakai untuk menguji hipotesis untuk kelas yang memiliki orientasi administratif dalam aspirasi profesional mereka. Jadi artinya gini, banyak guru yang menganggap para administrator sebagai reference group, jadi sebagai pembanding gitu ya. Untuk menghindari penguturan itu, dia mencanangkan membagi 14 subjek ke dalam 3 kelompok. Ya, para guru yang memiliki orientasi pengajaran, guru yang berorientasi administratif, sama guru yang mungkin sebagai referensinya adalah administrator gitu ya. Nah, itu. Nah, sekarang kita bandingkan apakah ya. Jadi pertanyaannya
ya, gitu ya. Apakah ya rata-rata ataupun nilai tengah lah gitu ya, atau ketiga kelompok ini akan sama atau berbeda gitu ya. Nah ini yang diuji ya. Jadi tidak ada perbedaan antara skor rata-rata apa tuh bagi guru yang berorientasi pada pengajarannya. Ya. Kemudian minimal ada satu kelompok yang berbeda, tingkat alfanya 5%. Kita susun rankingnya di sini ya. Kalau saudara lihat, jadi data segini ini kemudian dibuat ranking. Nah, berarti yang paling kecil 61 misalnya, itu rankingnya 1. Nanti ini ranking 1, nanti ini di atasnya ranking berapa 2 gitu ya, nanti ada ranking 3 dan seterusnya ya. Jadi 1, 2, 3 kita dapat nih ranking 1, 2, 3. Nah, seandainya dia sama kan harusnya rankingnya ini ya tersebar gitu ya. Tapi kalau ada konsentrasi ranking tertentu di satu kelompok tertentu, berarti itu nggak sama. Oleh karena itu yang menarik jumlah rankingnya di sini. Jumlah ranking kelompok 1, jumlah ranking kelompok 2, jumlah ranking kelompok 3. Dan ini yang digunakan untuk menghitung chi-square. Ya, di sini ada R kuadrat J kan di situ ya, untuk kelompok J ya. Jadi dimasukkan rankingnya ini, dan di sini ada kembar ya, nggak ada ranking kembar. Jadi aman nggak ada koreksi kembar gitu. Kalau ada ya dikoreksi dengan rumus H yang ada koreksi data yang kembar ya. Kita dapat statistik apa? H, statistik Kruskal Walil, dan kita punya karena ini 3 ya, dengan N itu kurang dari masih masuk ya. N-nya ini kan 5 ya, 5. Dia ada tabelnya di tabel O tadi ya. Itu nilai H-nya itu 5,6 sekian ya. Dan dengan alfa 5% tadi, nilai H ini ada di bawah daripada nilai H hitung. Jadi H hitung lebih besar daripada H tabel. Karena itu tolak H0 kesimpulannya ya. P-value-nya pasti kurang dari alfa ya. H-nya lebih besar dari H tabel ya. Dengan tingkat signifikansi 5% dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan ya di antara skor rata-rata F ya, rata-rata F ini rata-rata tadi ya, rata-rata apa namanya yang kita uji skor apa namanya tadi ya, orientasi ya, skor orientasi dari ya, skor orientasi dari kelompok-kelompok, apakah dia guru berorientasi pada pengajaran, apakah guru berorientasi pada administratif gitu ya, dibandingkan dengan referensinya administrator di situ. Ya. Oke, itu uji Kruskal Wallis ya. Kalau Kruskal Wallis ini nggak, data interval nggak dikelompokkan ke di atas median atau di bawah median, tentu lebih powerful ya. Tapi dia membuat ranking ya, membuat ranking. Jadi di ranking, jadi datanya bisa interval, rasio, bisa juga ordinal ya berarti ya. Dari ranking itu jumlah ya di setiap kelompok, kemudian dihitung statistik apa namanya Kruskal Wallisnya ya, Kruskal Wallis test. Oke, bagaimana kalau nanti hipotesis nol ditolak? Jadi kalau uji Kruskal Wallisnya itu menunjukkan hasil yang signifikan, artinya terjadi perbedaan, itu Anda bisa mencari yang beda yang mana ya dengan uji lanjutan. Kalau di parametrik ada Duncan test gitu kan. Nah ini sama ya. Jadi membandingkan sepasang demi sepasang. Nah itu kalau ada beda. Kalau nggak ada beda kan nggak usah dilanjutkan ke uji lanjutannya ini gitu ya. Jadi cara menguji pasangan mana, mungkin cuma ada sepasang, tapi yang mana yang berbeda, nah itu kita bisa cari gitu, dengan uji sepasang demi sepasang begini ya, ya kan, dengan theta U, dengan theta V, ya, dengan theta C, dengan theta U dan seterusnya, sesuai dengan pasangan-pasangan yang mungkin dalam pengujian. Rankingnya saudara perhatikan di sini menggunakan ranking kelompok ya, yang dibandingkan dikurang ini, kemudian pakainya distribusi Z tuh ya sebagai pembanding, tapi ada koreksi di sini, koreksi untuk parameter non parametriknya di situ ya, nggak Z murni kan, Z tapi dikoreksi gitu ya. Oke, Z alfa dengan apa namanya alfa per K di situ ya, jadi dengan derajat dengan apa namanya Z alfa per K kali K-1, jadi Z-nya itu
lucu nih ya. Ngitung alfanya itu ada nggak persis alfa, jadi alfanya itu ada koreksi dengan nilai berapa kelompok yang dibandingkan itu ya. Gitu. Oke, sorry ini alfa per 2 ya kali K-1 ini alfanya ini alfa per 2 dibagi K-1. Ya, sebenarnya kalau K-nya 3 ya dia 2 kan sebenarnya K-1 ya. Sorry, ini alfa per 2 tuh maksudnya uji 2 arah ya. Sorry, kayak confident interval 2 arah itu. Jadi ini mestinya alfa per 2 kali K-1 ya. Oke, saya kira itu materi kita. Nah, berikutnya itu. Uji median itu EI-nya tuh setengah kali NK, Pak. Itu kenapa gitu, Pak? Kan itu chi-square gitu, Pak, hitung EI-nya. Oke, kita lihat ya. Frekuensi harapannya ya, untuk di atas atau di bawah? Median. Median. Ya, kita lihat. Oke, sebentar. Ini udah kelihatan lagi ya, saya share. Ini yang tugas ya, sorry. Kita share yang kuliah nih. Halo? Halo Fauzan? Pak. Yang ditanyakan tadi apa? Menghitung expected ini ya, nilai harapannya ya. Ini setengah kali NK. Iya, Pak. Ya. Coba kita lihat ya. Sebenarnya menghitungnya mirip dengan ini ya. Jadi kalau prosedurnya kan ini pasti nanti di atas median sama di bawah median gitu kan. Nanti ini kelompok gitu ya. Mungkin 1, 2, 3 gitu ya. Ini mirip sebenarnya EIC-nya ya. Nah, apakah ini selalu pakai nilai harapan yang setengah N kali K gitu ya? Apakah betul gitu ya? Jadi kalau di sini N gitu ya. Nah, itu sorry. N-nya itu ya N kali K ya. Jadi seolah-olah kayak sama gitu ya, di atas atau di bawah median. Jadi ini sepertinya kan akan ada ya. Kalau di bawah median pasti dia 0. Kalau 0 aturan di tabel kontingensi selalu kalau kurang dari apa kalau 0 itu digabung dengan yang lain kan. Kalau dia masih ada yang di bawah frekuensinya 5 itu sebanyak 20% dari sel gitu, itu digabung juga gitu kan. Nah, sebenarnya rumusnya ya ini ya jumlah ini, misalnya expected value 11 ya. Itu ya ini dibagi ini kan, ya, dibagi jumlah ini ya, itu dibagi NK gitu. Jadi apa namanya? Ya rumus hitungnya begitu. Nah, kalau di sini disederhanakan sama dengan setengah kali NK, ini seolah-olah kan kira-kira kalau misalnya semuanya sama ya, E11, E12 semuanya kalau misalnya ini 100 berarti ya itu berarti E11 itu sama dengan berapa? Setengah kali taruhlah N ya, N-nya itu di sini dalam hal ini N-nya berapa? Ya, kalau K-nya ada 3, N-nya ke bawah kan ya, ya. Ya, N-nya itu berarti berapa? 2 ya. Berarti kalau ini berarti kan N-nya 2 ya kali K 50 ya kalau misalnya 100 ya. Gitu kan ya. Kemudian nanti di S11 berarti setengah kali 2 kali apa? K-nya berarti kok 50 sih? Nah, saya kalau dia 100 berarti N-nya ada berarti N itu setiap data, sorry. Kalau dia 100 berarti kalau di sini ada berapa? Ada 3 gitu ya. Atau gampangnya jangan 3 deh, 5 deh ya. 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Kalau 5 berarti masing-masing 20 kan ya N-nya ya. Masing-masing 20 kali 5 kan ya. Nanti setengah kali 20 kali 5 ya. Jadi berapa ini? 10 dikali berapa? 5 ya.
gitu ya. Setengah N kali K. Ini kan setengah kali 20 kali 5 ya. Berapa ini? 50 ya? Setengah kali 50 gitu. Ya. Ntar dulu, ini satu-satunya bukan 50 dong mestinya ya. Dia bergantung ke sini juga gitu ya. Dilihat dari sisi ini dibagi NK-nya gitu. Ya. Gitu ya Fauzan ya. Mungkin saya mesti teliti lagi nih rumusnya setengah N-nya apa di situ. Kalau kita lihat untuk tabelnya K kali 2 kan ya untuk tabelnya. N kalau kita lihat di sini N-nya itu apakah total dari di sini ya NK itu total ya. Jadi total 100. Jadi bukan 20 kali 5 bisa aja ya, 20 kali 5 kan 100 ya, N kali K itu. Jadi nilai harapannya setengah kali N, NK-nya kan di sini ya, udah 100 gitu ya. Di sini berarti kalau 5, di sini ada 10, ada 20, 20, 20, 5 kan, ya gitu ya. Jadi di sini pasti totalnya udah 20, udah pasti 20 gitu kan. Sampelnya mungkin ada yang lebih lah ya, mungkin ada yang lebih juga karena nggak harus sama kan ya. Yang penting di atas atau di bawah median gitu ya. Jadi ini kalau sama begini nanti di sini berarti kan seolah-olah kalau di sini udah 20, 20, 20, di sini kalau 5, kalau ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya kan. Kemudian kan berarti di sini seolah-olah 50 sama 50 gitu ya. Jadi totalnya kan 100 gitu ya, seolah-olah jumlah itunya. Tapi nilainya pasti gini kan, 50 dikali ini dibagi 100 gitu kan. Ya kan? Nilainya itu pasti nilai expected value-nya. Sorry, bukan total expected-nya ya. Nilai ini dibagi nilai ini gitu ya, dibagi ini. Udah pasti itu. Jadi mungkin lebih praktis kalau kita menggunakan rumus expected value-nya yang pakai ini ya, enggak pakai rumus NK ini. Karena bisa jadi nanti ininya beda-beda ya. Apa namanya? Sampel kelompok 2 itu enggak sama dengan sampel kelompok 1 kan, bisa saja itu ya kan. Jadi lebih ini masuknya di sini ya. Jadi frekuensi di atas median ini sama dikali dengan jumlah kelompoknya itu dibagi dengan total observasi. Menghitungnya lebih aman begitu ya. Jadi nanti kalau kita anggap ini N1, ini misalnya K1 gitu ya. Ini adalah N kali K gitu ya. Jadi N1 kali K1 dibagi N kali K lah gitu ya. Itu Fauzan, saya kira lebih menghitung chi-square-nya lebih aman seperti itu. Ya. Terima kasih Pak. Satu Ya, lagi Pak. Silakan. Kalau misalkan di uji median, kalau EI-nya itu kurang dari 5, itu gimana Pak? Tetap dipakai atau harus digabung? Iya, ini sama dengan uji chi-square yang K populasi tadi ya, karena menghitungnya pakai chi-square. Jadi kalau kurang dari 5 dan jumlahnya itu lebih dari 20% ya, nah kita harus gabung itu sedemikian rupa sehingga yang kurang dari 5 itu tidak melebihi 20% dari sel. Tapi kalau ada yang 0 itu kalau ada yang 0 dia digabung ya, digabung dengan yang lain. Itu mirip seperti aturan yang tadi tuh yang uji chi-square ya, ujinya tadi ya. Nah ini ya kita ini ya tidak boleh ada expected value pada setiap sel yang kurang dari 1. Kurang dari 1 itu 0 kan berarti ya. Jumlah ini tidak boleh melebihi 20% ya. Jadi kira-kira begitu ya aturannya, ikutin prosedur yang ini. Ya, Fauzan, gitu. Terima kasih, Pak. Baik, ada lagi? Cukup banyak ya. Ya ini kalau kita perhatikan tadi mungkin ada data yang keliru tadi ya. Ini seolah-olah kalau kita lihat ya jumlahnya itu di sini 1, 2, 3, 4 ya, 4 kelompok ya kan, 4 kelompok. Kemudian ini ada
apa namanya expected frekuensinya ya, dia pakai 4, masing-masing 10. Berarti ini kan sampelnya 40 ya, sampelnya ya. N kali K kan 4. Jadi kalau kita pakai setengah kali berapa tadi? NK, nilai harapannya ya. NK-nya 40, ini jadinya apa? Berarti ini kan seolah-olah ini 20, ini 20 kan ya. 20-20. Mestinya expected value-nya ya ini ya, itu berasal dari 20 kali 10 dibagi 40 gitu. 20 dikali 10 dibagi 40 gitu ya. Jadi ini 200 dibagi 40 kan, expected value-nya 5 gitu. Benar kan ini 5. Menghitungnya begitu ya. Nah, rumus yang tadi itu kelihatannya malah membuat ruwet ya. Mungkin sebaiknya ya bukan NK kali itu ya. Nanti setengahnya itu kan kalau kita pakai setengah hanya dapat 20 ya. Sementara ini harus dibagi dengan K-nya itu kelompoknya 20 dibagi 4 yaitu jatuhnya 5 kan gitu ya. Nah, itu kira-kira ya Fauzan. Ada yang lain? Kalau tidak ada, saya kira dari saya cukup ya. Nanti saudara bisa diskusi kelompok dengan teman-teman juga ya, mengerjakan dan Anda submit di Google Classroom ya, dan apa namanya, batas waktunya sampai pukul 10. Saya kira masih ada waktu, sekarang 8.39, masih ada waktu 1,5 jam untuk mengerjakan. Dipersilahkan untuk berdiskusi ya. Anda mau lanjut di Zoom meeting ini untuk berdiskusi, ada yang mimpin misalnya mengerjakan ini diskusi, silahkan ya. Jadi tapi dari saya kira cukup ya sampai di sini. Minggu depan kita akan bahas klarifikasi dari pertemuan 8 dan 9. Sekaligus saya berencana sebenarnya mungkin ada waktu untuk mengevaluasi serapan Anda dengan memberikan kuis mungkin 1 atau 2 soal yang minggu depan gitu. Oke. Ada pertanyaan dari sini? Baik, kalau tidak ada